Presiden Joko Widodo menyatakan Jakarta aman pasca aksi teror di Jalan Tamrin, Jakarta hari Kamis. Jokowi juga menyatakan bangga dengan rakyat Indonesia dalam menyikapi aksi teror tersebut. Pernyataan Presiden tersebut disampaikan melalui akun Twitter pribadi milik Presiden, yaitu @jokowi. Dalam cuitannya hari ini, Jokowi juga menyertakan foto kerumunan warga Jakarta di kawasan Sarinah, Jakarta. Salah satunya memegang poster bertuliskan tagar "Kami Tidak Takut". Hingga Sabtu siang ini, cuitan Jokowi ini sudah di-retweet sebanyak lebih dari 2.000 kali dan diberikan tanda like oleh netizen sebanyak lebih dari 2.167. Sebelumnya, hari Jumat, Jokowi juga mengunjungi beberapa wilayah di Jakarta, termasuk kawasan Sarinah di Jalan Tamrin, dan memastikan Jakarta aman bagi siapapun. Biar nyampe yuk. Buka jalan. Kasih lewat. Dari serbuk bahan peledak dan itu berhasil diledakkan serta ditambah berupa paku-paku, mur, kemudian lepengan-lepengan besi bulat penutup sehingga itu bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya. Pemerintah menetapkan status Indonesia siaga 1 pasca teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Secara serentak, polisi di seluruh Indonesia memperketat keamanan di wilayah masing-masing. Siaga 1 pasca teror bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat berlaku nasional. Di Sumatera Barat, polisi diperintahkan menjaga pusat keramaian dan kantor polisi sendiri. Polres Kota Padang, Sumatera Barat mengerahkan 2/3 kekuatan mereka dibantu tim penjinak bom dari Polda Sumatera Barat untuk menyisir pusat keramaian, khususnya yang bermerek asal Amerika. Perintah dari Kapolda Sumbar seluruh jajarannya untuk siaga menyikapi kasus ledakan bom yang ada di Sarinah, Jakarta. Mulai kemarin siang, Kapolda sudah perintahkan semuanya untuk menyisir, mempertebal pengamanan, khususnya di tempat objek-objek vital, tempat-tempat keramaian seperti mal, termasuk pos-pos polisi. Menanggapi status Indonesia siaga 1 di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi dan TNI bersatu menyisir kota Makassar. Dengan bersenjata lengkap, pasukan TNI Polri menggelar patroli di jalan-jalan protokol, objek vital, serta pusat-pusat perbelanjaan di kota Makassar. Kita adakan kegiatan patroli besar, ya. Seluruh instansi ada di sana, baik Polri, TNI, juga dengan dari Satpol PP. Ya. Kita laksanakan kegiatan patroli dalam skala besar ini untuk tujuannya memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Makassar dan tentunya kita mengantisipasi daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Polres Kota Depok, Jawa Barat juga memperketat keamanan. Pengetatan keamanan diperkuat di kawasan perbatasan. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan diperiksa petugas kepolisian. Razia skala besar berlaku serentak di kawasan perbatasan Kota Depok. Diharapkan razia ini mempersempit ruang gerak para teroris. Operasi ini dalam rangka menindaklanjuti kejadian-kejadian yang kemarin terjadi di Sarinah. Jadi kami saling mengecek, koreksi mungkin ada daripada anggota teroris yang balik ke Depok. Kepolisian daerah Sumatera Selatan mengamankan objek vital termasuk Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polisi menurunkan anjing pelacak untuk menyisir setiap sudut bandara. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak panik pasca teror Sarinah di Jakarta. Jadi kalau ada yang mencurigakan, jangan diam. Jadi kita tidak akan membuat kegaduhan ya, tapi kita
waspada ya. Kalau melakukan penyisiran, pemeriksaan nanti dikira malah bikin gaduh, itu tidak membuat masyarakat tenang ya. Pak, statusnya ditingkatkan Pak, siaga 1 katanya Palembang. Ya, kita biasa tetapi ditingkatkan kewaspadaannya. Kepolisian Resort Subang, Jawa Barat meningkatkan pengamanan di gerbang masuk menuju markas Polres Subang. Pengetatan pengamanan ini menyusul terjadinya teror di Sarinah, Jakarta. Sejumlah polisi bersenjata lengkap berjaga di depan pintu utama Mapolres. Dengan menggunakan alat metal detektor, polisi juga memeriksa semua kendaraan yang masuk. Terkait status Indonesia Siaga 1, selain di Mapolres, pengamanan ketat ini juga akan diberlakukan di Polsek dan pos-pos polisi di Subang. Tim kontributor. Jumlah agenda dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara, salah satunya melantik pimpinan PLT KPK Johan Budi menjadi staf khusus kepresidenan bidang komunikasi. Untuk mengetahui agenda yang lainnya kita tanyakan ke Jessica Wawor. Jessica, apa kegiatan pertama Johan Budi usai dilantik menjadi staf khusus bidang komunikasi? Pasca dilantik sebagai staf khusus bidang komunikasi atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus bidang komunikasi, Andini, Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar bersama dengan para menteri dari jajaran Kabinet Kerja, dan tentunya rapat terbatas tadi digelar pada pukul 15.30 membahas terkait dengan daftar insentif negatif. Adapun memang penunjukan Johan Budi sebagai staf khusus bidang komunikasi oleh Presiden Joko Widodo ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah pertama, mempertimbangkan Johan Budi memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat atau bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penunjukan ini tidak ada arahan secara langsung dan juga memang atas dasar keinginan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya Johan Budi akan bertugas secara khusus untuk menyampaikan apa saja yang menjadi program-program pemerintah kepada masyarakat. Penunjukan staf khusus bidang komunikasi ini memang dilakukan agar nanti penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan atau disampaikan dengan satu persepsi. Dan tadi kami memantau setelah adanya konferensi pers atau penjelasan secara resmi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan jabatan baru yang disandang atau dipegang oleh Johan Budi. Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar oleh Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja. Namun memang Johan Budi belum bertugas secara langsung untuk menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin penting selama rapat terbatas tersebut. Andini. Jessica, kabarnya ada pemanggilan dua kubu ini dari kepengurusan P3 hari ini, apakah betul? Ya, dalam pantauan kami, Andini, terkait dengan informasi pemanggilan dua kubu dari P3 di Istana Kepresidenan, memang kami sudah memantau dan melihat tadi secara langsung Romahur Mursi atau pengurus P3 dari Muktamar Surabaya sudah hadir di Istana Kepresidenan. Informasinya memang Presiden Joko Widodo memanggil dua kubu pengurus P3 sama halnya seperti dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin terhadap kepengurusan Golkar yang sebelumnya kemarin jika kita ketahui bersama sudah hadir di Istana Kepresidenan ada Abu Rizal Bakri, kemudian juga ada Agung Laksono, dan pertemuan tersebut dilakukan secara terpisah. Namun untuk pertemuan dengan pengurus atau pimpinan dari P3 ini belum diketahui apakah pertemuan tersebut akan dilangsungkan secara terpisah. Artinya Presiden Joko Widodo akan menemui salah satu kubu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan kubu yang lain. Namun dalam pantauan kami memang yang ada di Istana Kepresidenan saat ini baru Romahur Mursi saja. Dan memang pemanggilan terhadap Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan juga sinergitas antar parpol. Untuk sementara demikian, Andini, kembali ke Anda di studio. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua DPR Setia Novanto terkait pemufakatan jahat dalam kasus Papa Minta Saham PT Freeport Indonesia. Pemeriksaan akan dilakukan besok 13 Januari oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Surat pemanggilan sudah diberikan pihak Kejaksaan 3 hari sebelumnya. Jika Setia tidak memenuhi panggilan, Kejaksaan akan terus melakukan pemanggilan ulang sampai Setia Novanto datang untuk diperiksa. Sebagai warga negara yang baik, Setia diharapkan dapat memenuhi pemanggilan tersebut. Kejaksaan juga akan memeriksa Setia terkait rekaman yang menyebutkan adanya permintaan saham dari PT Freeport. Kita tunggu besok seperti apa, ya. Kita sudah panggil secara patut dan layak.
ya paling tidak 3 hari sebelum hari H permintaan keterangan. Kita lihat seperti apa. Saya kan baru Selasa kan, besok Rebo. Kita tunggu. Anda boleh melihat nanti datang apa tidak. Harapan kita datang, memenuhi panggilan sebagai warga yang baik, memberikan contoh pada yang lain. Tapi kalaupun saya nggak datang, ya tentunya kita akan panggil lagi secara patut dan layak lagi. Ya, oke. Cukup kita bisa pahami kalau pencara bersikap seperti itu, tapi sebenarnya ya kita sayangkan. Mestinya harus memfasilitasi, mendorong bahwa kliennya memenuhi panggilan itu. Karena kita sudah manggil secara patut dan layak. Tidak ada alasan untuk tidak hadir.